Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oh iya, bertemu lagi bersama Ibu Septiana Pratiwi dan kita akan belajar lagi ekonomi. Sudah siap catatannya untuk hari ini? Jangan lupa cek dulu buku, pulpen, pensil, penghapus, dan yang lainnya. Jika kalian udah siap, Ibu akan punya pantun untuk kalian. Pantunnya yaitu lebar-lebar daun talas untuk membungkus nasi ketan. Siapa yang belajarnya malas nanti pacaran sama orang hutan. Ayo, kalian mau pacaran sama orang hutan? Gak mau kan ya? Nah, kalau misalnya kalian gak mau pacaran sama orang hutan, makanya kita sekarang flashback dulu yuk ke materi sebelumnya, ke materi minggu lalu. Coba siapa yang masih ingat yang memiliki wewenang pada kebijakan fiskal dan moneter? Siapa ya? Ya, pemerintah. Nah, pada materi kali ini masih berkaitan juga dengan pemerintah teman-teman, yaitu materi tentang APBN dan APBD. Ada yang tahu nggak sih APBN dan APBD itu apa? Oke, untuk mengulas tentang APBN dan APBD, kita ingat-ingat dulu tadi pagi ya. Coba sekarang, siapa yang tadi pagi diberi uang jajan oleh orang tuanya? Wah, kayaknya banyak banget ya yang diberi uang jajan. Nah, udah pada dijajanin belum uang jajannya? Begitupun dengan negara loh teman-teman. Mereka juga punya pemasukan dan juga pengeluaran. Kayak teman-teman di sini semuanya. Gimana sih caranya supaya pemasukan dan pengeluaran itu tercatat dengan rapi dalam laporan? Ya, betul banget. Harus ada APBN dan APBD. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tentang APBN dan APBD ini, teman-teman. Oke, sudah siap nih untuk belajar materi hari ini? Coba Ibu cek dulu ya kehadiran kalian semuanya. Dan kalian juga bisa tengok kanan kiri kalian. Siapa sih teman kalian yang gak hadir hari ini? Sepertinya semuanya hadir ya. Coba silahkan dicek dulu kanan kirinya. Oke, hadir semuanya ya. Oke, alhamdulillah kalau hadir semuanya, kita bisa fokus untuk belajar APBN dan APBD. Simak baik-baik ya. APBN dan APBD. Apa sih APBN itu? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Apa ya bedanya negara dan daerah? Jika negara itu lingkupannya lebih besar daripada daerah. Daerah itu contohnya pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Apa yang dimaksud dengan APBN itu sendiri adalah APBN dan APBD yaitu daftar atau list yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, APBN ini biasanya diajukan sebelum periode berlangsungnya APBN atau APBD tersebut. Maksimal 1 bulan sebelum tahun keberlangsungan. Untuk apa ya tujuan dari APBN dan APBD ini? Nah, tujuan dari APBN dan APBD ini adalah sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ataupun program-program pembangunan sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan rakyat. Semoga aja ya rakyat semakin sejahtera dengan terbantunya APBN dan APBD ini dan pertumbuhan ekonomi pun semakin meningkat. Siapa aja sih rakyat Indonesia? Aku, kamu, dan mereka. Ya, betul. Oke, sekarang kita bahas fungsi dari APBN dan APBD. Fungsi APBN dan APBD ini ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Yang kedua adalah fungsi distribusi pendapatan. Dan yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi dari alokasi contohnya yaitu ketika negara mendapatkan penerimaan. Coba tebak, penerimaan negara paling besar dari apa? Ya, dari pajak. Nah, penerimaan tersebut diserap oleh negara, kemudian dialokasikan
untuk sektor-sektor yang sudah ditentukan, yaitu ada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan yang lainnya. Contoh dari alokasi untuk pendidikan, yaitu pembangunan sekolah, kemudian fasilitasi atau pengadaan fasilitas sarana prasarana belajar mengajar, kemudian belanja pegawai untuk pegawai pendidikan, serta bantuan-bantuan pendidikan lainnya. Untuk sektor kesehatan contohnya yaitu pembangunan rumah sakit umum. Fungsi yang kedua yaitu distribusi pendapatan. Jadi teman-teman, di Indonesia itu ada 270 juta lebih penduduk. Tidak semua penduduknya kaya maupun penduduknya miskin. Ada penduduk yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi serta memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Nah, di antara perbedaan ini ada selisih yang bisa saja menimbulkan kesenjangan ekonomi. Salah satu fungsi dari adanya APBN ini adalah fungsi distribusi pendapatan. Contohnya yaitu bantuan pendidikan bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Lalu yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Nah, terkhusus fungsi stabilisasi ini memperhatikan beberapa kondisi-kondisi yang ada di Indonesia. Contohnya, saat Indonesia mengalami resesi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan defisit anggaran. Kenapa demikian? Karena ketika Indonesia resesi, daya beli dari masyarakatnya itu rendah atau menurun. Lalu kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa aliran dana dari penerimaan yang sudah diserap. Kemudian terjadilah defisit anggaran untuk dalam upaya menstabilkan neraca negaranya. Selanjutnya yang kedua yaitu ketika Indonesia dalam keadaan baik-baik saja ataupun bahkan perekonomiannya tumbuh berkembang pesat. Indonesia bisa mengambil kebijakan surplus anggaran. Jadi ketika daya beli masyarakatnya tinggi, kemudian pemerintah bisa menahan beberapa anggaran-anggaran yang mengakibatkan surplus pada anggaran itu sendiri. Itu adalah contoh dari ketiga fungsi dari APBN dan APBD. Oke, selanjutnya ayo kita sebutkan apa saja yang menjadi sumber-sumber penerimaan negara. 1. Penerimaan minyak bumi, gas alam, kemudian adanya pajak, terus dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak barang mewah, kemudian ada juga bea, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan lainnya. Selanjutnya apa aja sih yang menjadi penerimaan daerah? Contohnya, retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, bantuan keuangan, serta masih banyak lagi sumber-sumber penerimaan untuk daerah. Selanjutnya, ketika negara kekurangan dana, apa yang harus negara tersebut lakukan? Negara bisa saja meminjam dana dari lembaga keuangan internasional. Contohnya World Bank, kemudian ASEAN Development Bank, dan International Monetary Fund. Nah, sekarang apa aja sih yang jadi pengeluaran-pengeluaran negara ataupun daerah? Dimulai dari pengeluaran negara. Contohnya, belanja pegawai, belanja barang, belanja rutinan daerah, pembayaran bunga dan cicilan utang, subsidi BBM, dan masih banyak pengeluaran lainnya. Terus, yang kedua yaitu pengeluaran daerah. Contohnya, biaya administrasi dan umum, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya modal, biaya yang tidak tersangka, dan masih banyak biaya-biaya lainnya juga teman-teman. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan buat kalian yang masih bingung dan belum paham dengan materi hari ini untuk bertanya. Silahkan kalian ketik pertanyaan kalian di dalam kolom komentar ataupun di dalam chat box. Ibu beri waktu beberapa menit ya. Oke. Selanjutnya, selama kalian berpikir apa yang akan kalian tanyakan, Ibu juga akan menambah pertanyaan untuk kalian, yaitu coba kalian bandingkan
menurut kalian lebih banyak penerimaan dan pengeluaran mana ya? Negara atau daerah? Kalian bisa ketik jawaban kalian di dalam kolom komentar atau chat box ya. Selanjutnya, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Atau kalian masih pusing dengan materi hari ini? Jangan sungkan bertanya ya kepada ibu kapanpun dan dimanapun. Karena ibu sangat senang jika kalian semangat dan termotivasi untuk terus belajar dan mempelajari perekonomian negara. Semoga materi yang ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan kalian juga. Oke. Sambil kalian menjawab pertanyaan dari ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu bahwa APBN dan APBD itu ternyata bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ataupun program-program pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Semoga materi hari ini dapat kalian serap dengan baik, dan tugas dari ibu tidak akan terlalu banyak. Kalian cukup menjawab apa yang sudah ibu tanyakan tadi. Karena materi hari ini juga sudah selesai, ibu tutup dulu materi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasama kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.